Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Windu Asli Wong Stragon. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada pastinya tetap selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjemput rezeki. Salam sejahtera untuk teman-temanku dimanapun kalian berada yang berbeda agama. Teman-teman, kali ini Windu bakal ngebahas satu buah bahasan dan belajar sama teman-teman semua, yaitu tentang betapa pentingnya bahasa Kantonis untuk para pekerja Indonesia di Hong Kong. Nah teman-teman, mengapa Windu kali ini ingin ngebahas betapa pentingnya bahasa Kantonis untuk para tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja dimanapun, dari manapun juga di Hong Kong. Nah, bahasa Kantonis merupakan salah satu bahasa kesatuan di negeri Hong Kong, yaitu bahasa yang digunakan untuk sehari-hari dalam percakapan, dalam perbincangan, dalam kita melakukan komunikasi setiap harinya. Nah, mungkin teman-teman kadang salah persepsi juga. Mandarin itu sama enggak sih dengan Cina? Kantonis itu gimana sih? Kok beda sih? Padahal Hong Kong itu juga merupakan satu kawasan Cina, gitu ya. Nah, berbeda-beda teman-teman. Nah, kalau kita ke Taiwan ataupun ke Cina, kita bakal menggunakan bahasa Mandarin. Nah, bahasa Mandarin Taiwan itu berbeda dengan bahasa kita Kantonis di Hong Kong. Jadi beberapa memang bagian dari Cina, kan Cina itu besar juga teman-teman, tapi mereka bakal berbeda dengan bahasa. Nah, kalau bahasa pokok yang digunakan di Hong Kong ini khususnya yaitu bahasa Kanton atau bahasa Kantonis. Kalau dalam bahasa Kantonisnya, bahasa Kantonis adalah Kong Tung Wa. Kong Tung Wa, yaitu Kong Tung Wa itu bahasa Kong Tung. Nah, Kong Tung itu merupakan negaranya Kong Tung Wa, Kong Tung Wa. Nah, bahasa Kong Tung Wa. Bahasa Kantonis dalam bahasa Kantonisnya dikantonkan berarti menjadi bahasa Kong Tung Wa. Nah, bahasa Kong Tung Wa ini atau bahasa Kanton ini atau bahasa Kantonis ini sangat penting sekali untuk para tenaga kerja yang bekerja di Hong Kong, khususnya juga lebih penting banget untuk para pemula yang baru bekerja di Hong Kong untuk belajar bahasa Kantonis. Karena memang bahasa Kantonis ini merupakan bahasa kesatuannya, bahasa komunikasi sehari-hari orang Hong Kong di setiap harinya, gitu ya. Nah, dalam artian seperti ini teman-teman, Indo ibaratkan di Indonesia. Nah, Indonesia itu banyak pulau ya teman-teman. Jadi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Irian, Batak, dan lain-lainnya. Nah, mereka bakal banyak suku. Nah, dari suku satu ke suku lainnya itu mereka bakal berbeda dengan bahasa, tapi yang digunakan dalam bahasa kesatuan adalah bahasa Indonesia, begitu teman-teman. Nah, di Hong Kong pun itu bahasa kesatuan paling penting adalah bahasa Kanton. Nah, bisa juga bagi kita kesehariannya bisa menggunakan bahasa Mandarin ya. Biasanya orang-orang dari Cina ataupun Bamba ataupun yang lawas atau kawak gitu ya, itu biasanya menggunakan Mandarin atau Koi ya, kalau dalam bahasa sini Koi atau Mandarin. Nah, juga bisa untuk para emak-emak yang modern ataupun yang sekarang ini banyak sekali yang lebih bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, mereka bakal lebih mengambil tenaga kerja dari Filipina gitu ya. Ada juga tenaga kerja dari Indonesia yang bisa atau fasih belajar bahasa Inggris karena memang tujuannya
mereka ingin mengajari anak-anak mereka dalam belajar bahasa Inggris gitu. Nah, kalau standarnya bahasa Kantonis itu digunakan untuk orang yang standar, dan mungkin bah-bah juga yang mungkin nggak bisa bahasa Koi atau bahasa Mandarin, mereka bakal lebih menggunakan bahasa Kantonis. Jadi bahasa Kantonis ini sangat penting banget ya teman-teman. Paling tidak kita mengetahui pokok-pokoknya, paling sedikit pokok-pokok dari bahasa Kantonis ya. Nah, belajar bahasa Kantonis ini memang relatif sulit ya, kebanyakan karena bagi orang Cina sendiri pun dia bahasanya bahasa Mandarin atau bahasa Koi ya. Dia bisa mendengarkan bahasa Kantonis tapi dia tidak bisa mengucapkan. Nah, begitu pula dengan orang Hong Kong. Kadang orang Hong Kong itu bisa mudeng atau ngerti tulisan dari Cina dan ngerti pendengaran, dalam pendengaran itu ini artinya ini, tapi mereka tidak bisa mengucapkan gitu ya, karena memang bahasanya itu bahasa yang dalam gitu. Kalau mereka tidak belajar ataupun tidak pernah sekolah, mungkin sekolahnya belum ke jenjang tinggi, itu mereka bakal kewalahan gitu ya. Cuman bisa dari tulisan Cinanya mengetahui artinya, ataupun dia mendengar mengetahui artinya tapi belum tentu bisa mengucapkan dalam kata-kata bahasanya gitu ya, karena memang sangat tidak terbiasa gitu ya, karena memang kebiasaan orang Hong Kong yang mungkin sudah vakumnya atau pokoknya itu adalah bahasa Kantonis. Nah, Windu tetapkan di sini bahwa bahasa Kantonis itu memang sangat penting untuk para tenaga kerja yang bekerja di Hong Kong, khususnya untuk para pemula. Nah, di sini Windu juga mohon maaf ya, sebelumnya Windu juga tidak terlalu fasih banget dalam belajar bahasa Kantonis, tapi paling tidak apa yang Windu dapat, apa yang Windu bisa, dan apa yang Windu share sedikit-sedikit bisa berguna untuk para tenaga kerja pemula yang baru bekerja di Hong Kong. Karena mungkin di sini yang sudah belajar di Hong Kong pastinya belajar bahasanya itu lebih fasih dari Windu gitu ya, dan lebih sudah ngungkulin bahasanya itu sudah tingkat tinggi gitu ya. Nah, di sini Windu niatnya cuma berbagi karena Windu juga mempunyai pengalaman saat pertama kali kerja di Hong Kong itu belajar bahasa juga belum fasih banget, perkataan ataupun cara kerja ataupun nama-nama dari alat-alat, nama-nama dari bahan-bahan pokok, makanan, sayuran, buah-buahan dan lain-lainnya, nama-nama dari perabotan, nama-nama dari sifat-sifat kata kerja, kata sifat, dan semuanya itu belum terlalu fasih. Nah, di sini seiring dengan perjalanan pengalaman Windu bakal belajar sedikit demi sedikit. Nah, intinya kalau kita belajar bahasa Kantonis, kita tidak hanya aku ingin bekerja, nah aku ingin mendapatkan uang gitu, enggak, tapi kita di sini kita bekerja, kita lateni, kita ngertiin, kita mudengin, kita pahami apa dari isi pekerjaan kita. Nah, sebuah pekerjaan itu ataupun profesi itu dimanapun ya teman-teman, apapun profesinya itu, kalau kita jalani dengan rasa senang hati dan tujuan kita memang yang terbaik, karena memang kita bertujuan di sini bekerja untuk memperbaiki ekonomi kita ya terutama, dan untuk mencari, selain itu kita juga mencari ilmu, mendapatkan ilmu dan mendapatkan tujuan ataupun kita nge-share juga manfaat-manfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi kita bekerja itu tidak hanya kita bekerja saja dengan tujuan uang yang pertama, tapi kita harus mempunyai tujuan-tujuan lain. Nah, dari keseharian kita bisa memperoleh pembelajaran walaupun yang tersirat dan tidak yang tersurat, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan secara realnya teman-teman, pasti ada pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari atau pengalaman-pengalaman yang bakal menjadi sebuah potensi untuk kita selanjutnya gitu ya. Nah, di sini kita juga berusaha untuk memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain. Mungkin kalau kita sedang ketemu dengan para pemula dari Indonesia ataupun dari Filipina ataupun dari mana, mereka tanya kepada kita, mungkin tanya tempat ataupun tanya apa kita sudah tahu, maka kita jangan pernah bosan untuk memberitahu ya teman-teman, karena memang di sini kita itu sama, kita saling
kita itu bekerja dan saling berinteraksi. Nah, ketika ada teman kita yang membutuhkan, paling tidak kita berusaha untuk memberitahunya, bukan cuek gitu ya teman-teman. Nah, semua yang kita lakukan itu bakal berbalik kepada diri kita sendiri, karena pada suatu saat kita tidak tahu, kita tanya kepada orang lain ataupun kita tanya kepada teman, nah mereka bakal memberitahu kita dan bakal paling tidak kita bakal diberi kemudahan dari semua yang kita lakukan. Jadi jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan ya teman-teman. Nah, ini ditegaskan sekali lagi. Nah, pondasi ya, di setiap hal itu pasti ada pondasi ya, seperti umat Islam itu sholat ya pondasinya. Nah, di sini kita bekerja di Hongkong ini, nah satu pondasi yang penting itu bahasa Kantonis. Nah, yang kedua adalah tekstil kerja kita, yang ketiga adalah tujuan kita, yang keempat adalah kita berusaha untuk memahami dari pekerjaan kita sehari-hari ya, karena memang setiap satu majikan, dua majikan, tiga majikan itu bakal berbeda tentang keseharian pekerjaannya, tentang keseharian makannya, tentang keseharian semuanya itu bakal berbeda-beda teman-teman, karena memang tidak hanya satu hal saja, kita bersih-bersih, kita masak, kita dan lain-lain sepertinya, tapi kita bakal menjaga orang tua, menjaga anak, bersih-bersih, belanja ataupun semuanya kita bakal berbeda-beda pekerjaannya. Jadi kita harus paham dan fasih setiap kebiasaan kita, setiap keseharian kita pahami dan kita lakoni dengan semangat, terus semangat tetap semangat. Nah, semoga ya bermanfaat ya teman-teman. Nah, belajar bahasa Kantonis selanjutnya untuk video-video selanjutnya ini bakal ngebahas belajar bahasa Kantonis dari perkenalan, dari kata-kata sifat, dari kata-kata benda, dari kata-kata macam-macam nama-nama buah, sayur, terus semua pekerjaan, terus tempat-tempat di Hongkong, deskripsi apapun yang ada di Hongkong, cara belanja, cara kita adaptasi tentang cara kita kerja, bagaimana kerja yang baik ya. Padahal itu belum tentu juga baik ya, tapi nggak apa-apa, kita di sini intinya kita belajar bersama-sama, kita share bersama-sama, kita berusaha untuk menjalani profesi diri pada diri kita ini untuk menjadi lebih baik. Nah, teman-teman semuanya, cukup sekian dari dulu ya. Jangan lupa saksikan next my video window ya, lebih kita bersama-sama untuk belajar memahami betapa indahnya Hongkong. Hongkong tuh beautiful, so beautiful. Nah, Hongkong sangat indah banget, seindah Indonesia. Nah, cukup sekian dari ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, perlu dipahami lagi bahwa bahasa Kantonis Kongtung itu sangat penting. Sekian dari Windu, dan apabila ada salah kata, Windu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, selalu semangat, terus semangat.